warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bertemu kembali dengan saya Ibu Tati dari SMP Negeri 14 Surabaya. Anak-anak, saya ingatkan sekali lagi bahwasanya walaupun di Surabaya sudah berada di zona oranye, tetap kalian menjaga kondisi, jaga jarak, dan memakai masker kalau keluar rumah, serta cuci tangan setelah beraktivitas. Anak-anak, kita lanjutkan pelajaran hari ini tentang listrik statis. Anak-anak, manfaat dari listrik statis ini sangat banyak sekali. Yang bisa kita amati hari ini adalah mesin fotokopi. Kalian sering fotokopi kan anak-anak? Lah, prinsip dari mesin fotokopi itu menggunakan prinsip listrik statis. Masih banyak lagi anak-anak. Di dalam dunia hewan pun listrik statis juga ada pada beberapa binatang yang menyebabkan mereka bisa berada dalam alam ini. Artinya untuk keberlangsungan hidup, untuk mempertahankan diri dari mangsa. Anak-anak, tujuan pembelajaran pada hari ini adalah yang pertama, mendefinisikan listrik statis, kemudian memberikan contoh, memberikan manfaat, dan menjelaskan apa yang dimaksud dengan listrik statis. Garis menggunakan styrofoam sehingga terjadi loncatan elektron-elektron, sehingga kedua benda ini akan bermuatan, ada yang bermuatan negatif dan ada yang bermuatan positif. Kita coba nanti kita dekatkan di air yang mengalir. Apakah air yang mengalir tadi akan berubah apa tidak? Listrik statis adalah terjadinya muatan listrik akibat ketidakseimbangan muatan listrik di dalam maupun di permukaan benda. Pada dasarnya, semua benda dalam kondisi netral. Kondisi yang netral itu yang seperti apa? Kondisi yang netral adalah atom, khususnya pada atom, jumlah antara proton dan elektron adalah sama. Atom terdiri dari inti atom yang berada di tengah. Inti atom ini terdiri dari proton dan neutron. Proton bermuatan positif, neutron tidak bermuatan. Dan ada yang bergerak mengelilingi inti atom, yaitu elektron. Elektron selalu bermuatan negatif. Elektron dapat keluar dari lintasan, bahkan elektron bisa keluar dari atom atau senyawa. Nah, pada saat benda atau atom kehilangan elektron menyebabkan jumlah elektron pada atom bisa bertambah ataupun berkurang. Pada saat atom kemasukan oleh
elektron yang lain, maka jumlah elektron lebih besar dari proton. Dalam kondisi yang seperti ini disebut dengan atom negatif. Kalau benda yang kelebihan elektron, maka disebut benda mengalami muatan negatif. Sebaliknya, ketika elektron meninggalkan atom, maka atom akan kekurangan elektron. Ketika atom kekurangan elektron, maka benda dalam kondisi bermuatan positif. Perlu diketahui bahwasanya yang dapat keluar masuk di dalam atom hanya elektron. Nah, bagaimana caranya supaya atom bermuatan positif atau bermuatan negatif? Maka kita harus membuat supaya benda tersebut kehilangan elektron atau kemasukan elektron. Caranya ada 3, menggosok, induksi, dan konduksi. Yang akan kita pelajari hari ini adalah dengan cara menggosok. Percobaan yang Ibu lakukan tadi adalah percobaan untuk membuat penggaris bermuatan positif atau negatif. Bagaimana kita tahu bahwasanya benda setelah digosok bermuatan positif atau negatif? Maka kita perlu mengetahui ini, deretan triboelektron. Jadi benda yang semakin ke bawah maka semakin mudah melepaskan elektron. Kalau benda melepaskan elektron berarti benda bermuatan positif. Contohnya, nanti kalian bisa melakukan di rumah. Misalnya adalah karet ya. Karet itu kita gunakan balon karet dengan tangan kita yang kering. Kalau balon kita gosokkan di tangan, maka tangan akan melepaskan elektron. Elektron akan pindah ke balon, sehingga tangan akan bermuatan positif, sementara karet akan bermuatan negatif. Nah, sekarang pertanyaan saya, seandainya anak-anak, ini tadi styrofoam kita gosok menggunakan penggaris. Kira-kira styrofoamnya bermuatan positif atau negatif ya? Ya, karena styrofoam itu berada di posisi bawahnya plastik, sehingga styrofoam akan bermuatan positif, sedangkan plastik bermuatan negatif. Anak-anak, nanti bisa kalian coba di rumah. Anak-anak, materi yang saya berikan bisa kalian perdalam melalui internet atau e-modul yang Ibu berikan. Dan bila ada pertanyaan, silakan bisa chat di Google Classroom atau via WA. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.